Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan Islam pada masa pasca kemerdekaan. Islam pada masa kemerdekaan Indonesia memang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akan tetapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidaklah selesai begitu saja. Bahkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tak kalah beratnya dengan perjuangan merebut kemerdekaan itu sendiri. 2 bulan setelah kemerdekaan, tentara sekutu Amerika dan Inggris datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Belanda di bawah pemimpin Jenderal Malabi. Mereka berdalih hendak melucuti persenjataan Jepang yang masih tersisa akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Kedatangan tentara asing ini kemudian direspon secara kritis dan tanggap oleh ulama sebagai langkah waspada adanya penjajahan untuk kesekian kalinya. Sebagai langkah tegas, ulama Indonesia khususnya yang tergabung dalam organisasi NU memproklamasikan revolusi jihad demi utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 tanggal 21 Oktober. Jihad ini dijalankan secara terorganisir untuk membendung pengaruh kedatangan tentara sekutu di Indonesia. Peran Islam dan kaum muslimin memang sangat dominan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia juga menghadapi ancaman laten berupa ajaran komunis yang ditumbuh besarkan oleh PKI. Ulama beserta kaum muslimin laki-laki tak mau tinggal diam. Dengan berbagai cara mereka melakukan penolakan untuk menghalau ajaran komunis tersebut. Peristiwa G30S PKI tahun 1965 adalah catatan kalam sejarah Islam dan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Dan tampilnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada mulanya mendapatkan dukungan dari hampir seluruh kalangan Islam karena dianggap telah mampu menempas PKI. Umat Islam juga berharap memperoleh lebih banyak akses menuju kekuasaan karena telah banyak yang mereka lakukan untuk menaikkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Akan tetapi Soeharto malah melakukan tindakan sebaliknya dengan memberangus kekuatan politik Islam. Selanjutnya Soeharto melebur semua partai Islam yang ada termasuk NU dan permisi ke dalam partai Islam satu-satunya yaitu PPP. Nah, dengan demikian pemerintahan tetap memberikan dukungan kepada Islam sebagai kekuatan agama dan kebudayaan. Pemerintahan juga mendorong perkembangan pendidikan Islam dan perluasan aktivis dakwah. Selain itu, pemerintahan juga mengizinkan lebih banyak intelektual Islam untuk mencurahkan perhatian mereka kepada berbagai problem sosial, ekonomi yang dihadapi umat asalkan tidak memiliki wilayah politik. Oleh karenanya, kepedulian pemerintahan dapat sejalan dengan gerakan Islam jika dalam hal kepedulian terdapat keterbelakangan, kemiskinan, buruknya pendidikan, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan dakwah Islam yang dianggap bersebarangan dengan kepentingan pemerintah dan disebut sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Akibat tatanan kehidupan berbangsa dan beragama berjalan di bawah tatanan ketat tersebut, maka lambat laun muncullah gerakan perlawanan karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang otoriter. Puncaknya dari perasaan terbelenggu dan tertekan ini akhirnya mampu melahirkan gerakan pembaharuan terhadap pemerintah yang disebut gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan menuju sistem yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis, baik dalam tatanan sosial, politik, maupun dalam agama. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.